Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua dimanapun berada, tanpa kecuali, senantiasa disehatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat dan sikap kita senantiasa berada dalam suasana yang baik dan melahirkan perilaku juga yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak terasa perjalanan waktu telah mengantarkan kita pada tanggal 9 menuju 10 Syawal 1445 Hijrah. Semoga sampai detik ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah sebagai pembuktian bahwa kita berhasil menjalani pelatihan Ramadan selama sebulan penuh yang tentunya menghadirkan banyak kesan yang beragam bagi setiap insan beriman dimanapun berada. Terlepas dari itu, dua dimensi takwa yang paling pokok, membangun hubungan baik dengan Allah, dimensi ritual, dan juga ada yang kedua, dimensi sosial, membangun hubungan baik dengan makhluk, khususnya manusia, dan dua pancaran itulah yang mengikat dan menyinergikan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat seseorang bagian dari ibadah ritualnya. Semakin baik salatnya, semakin baik pembuktian kebertuhanannya kepada Allah. Implementasi dari salat itu adalah sifat-sifat sosial. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ketika orang baik hubungan dengan Allah, salatnya bagus, maka semua anggota tubuh yang digunakan ruku, sujud, tunduk, patuh pada ketentuan Allah ini juga implementasinya bisa digunakan untuk menjaga diri dari berbagai tindakan-tindakan yang buruk, baik berupa fahsya, godaan syahwat, ya, mohon maaf, kata-kata kotor, jorok, apalagi zina, pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya, atau juga perbuatan mungkar yang diingkari hati, gambaran dari nafsu, perut dan akal. Maaf, merendahkan, mencela, membuat hoax sampai ke titik yang lebih besar, merampok, membunuh dan sebagainya, itu bukan kepribadian orang yang sholat. Jadi satu sisi berhasil, sisi spiritualnya juga sukses dari dimensi sosialnya. Nah, teman-teman, tentu membuktikan menjaga keutuhan itu tidaklah mudah. Apalagi bila kita melihat dari sisi lingkungan tempat kita berdomisili saja. Ada kalanya orang-orang yang tinggal di komunitas yang muslimnya banyak, mayoritas, atau di dunia Islam pada umumnya, tentu ini memudahkan kita untuk menjaga nilai-nilai keislaman. Tantangannya mungkin terasanya sedikit lebih ringan. Masjidnya banyak, yang pakai kerudung untuk perempuan juga banyak, motivasi untuk berinteraksi kebaikan banyak. Berbeda dengan kondisi-kondisi tertentu, yang satu secara lingkungan boleh jadi muslimnya sedikit, komunitasnya menjadi minoritas, atau juga boleh jadi di tempat yang Islam namun nilai keislaman tidak diterapkan dengan baik, atau boleh jadi dalam konteks tantangannya tidak mudah untuk dilakukan. Itu bisa kita temukan di beberapa daerah yang populasi muslimnya mungkin mayoritas, tapi penerapan hukumnya sekuler atau hal-hal yang terkait dengannya. Ada hal yang cukup menarik untuk kita garis bawahi dan menjadi catatan penting, khususnya terkait dengan muslimah dimanapun berada. Tentu di antara tanda-tanda ketakwaan itu ada implementasi yang kita dapatkan dalam kehidupan berupa tanda-tanda yang Allah kenalkan langsung sebagai jati diri seorang muslimah. Kita beri contoh misalnya jilbab yang dikenakan hanya oleh muslimah, tidak oleh muslim, oleh perempuan muslimah yang beriman, tidak oleh laki-laki. Nah, teman-teman, bagi yang muslimah, saudariku dimanapun berada, baik adik, kakak, ataupun juga turunan-turunan yang lain, para ibu, para akhwat, tidak mudah untuk mengenakan jilbab ini dengan kondisi yang dipertahankan dalam hal-hal yang spesifik secara islami mesti digunakan. Yang saya maksudkan, di lingkungan yang saya sebut tadi, adaptasinya mudah seperti di Indonesia atau di tempat-tempat yang muslimnya banyak atau di pusat-pusat keislaman, sehingga menjadi karakter bahkan jadi budaya, itu nyaman digunakan.
Namun ketika satu petualangan atau mungkin tuntutan baik pekerjaan ataupun juga sekolah, kuliah berpindah ke tempat lain yang karakternya berbeda, kan? Kemudian budayanya tidak sama sehingga membentuk satu cara pandang yang berbeda. Merasa seakan-akan yang berjilbab ini kok beda dengan yang tidak berjilbab, cara pandangnya lain, karakter budayanya berbeda, sehingga para saudari kita yang tidak memiliki kecukupan bekal atau kemantapan tekad dalam dirinya untuk mempertahankan jilbab, kadang-kadang bisa terpengaruh, goyah, dan tidak sedikit kemudian yang sangat disayangkan menanggalkan jilbabnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah, nah ini poinnya, mempublikasikan proses penanggalan itu, ya, sehingga semua seakan-akan mesti melihat bahwa saya sekarang telah berubah, tanpa disadari bahwa perubahan itu sesungguhnya sedang membawa kepada dampak-dampak yang secara pandangan keislaman tidak ideal untuk bisa dilakukan. Oleh karena itu penting sebagai tambahan informasi, penguatan keilmuan, sehingga dengan penguatan informasi dan ilmu ini kita paham, oh basicnya ini loh, perempuan muslimah itu berjilbab tuh karena seperti ini, sehingga kita punya wawasan yang lebih luas, punya keyakinan yang mantap untuk berjilbab, dan punya kebanggaan untuk melakukan itu. Nah, saya berikan satu kisah dulu sebelum kita sampai ke titik yang ingin saya maksudkan. Dulu saat di awal periode Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib, nah yang kelak Yathrib ini akan berubah menjadi suasana kota yang mencerahkan sehingga disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, kota yang mencerahkan, membawa perubahan cahaya-cahaya kebaikan dari yang tadinya kacau secara ekonomi, kemudian juga kacau secara sosial, dinamika masyarakatnya itu dekat kepada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu, ya, stabilitas, permusuhan dan sebagainya. Maka Nabi SAW ketika berhijrah, Allah berikan petunjuk pada beliau dalam durasi yang sangat singkat bisa merubah itu pada tatanan kehidupan civil society. Jadi masyarakat madani yang begitu baik, begitu rukun, begitu kuat akarnya, dan dalam tahapan-tahapan itu ada juga beberapa drama-drama yang terjadi. Apa diantaranya? Ada kebiasaan preman-preman di sekitaran Yathrib, ya, preman-preman di awal-awal masa Al-Madinah Al-Munawwarah itu jangan dikira nggak ada premannya, ada premannya, ya. Nah, itu suka ganggu perempuan, khususnya kalau malam-malam perempuan itu ingin, mohon maaf, menunaikan hajatnya, dia keluar, ya, mencari tempat-tempat toilet umum, gitu ya, dalam kondisi di masa itu tentunya. Nah, ini seringkali ketika keluar malam itu mendapatkan gangguan dari preman-preman. Nah, penting diketahui teman-teman, landscape masyarakat pada masa itu, di era itu, dan Islam kemudian datang memberikan perubahan untuk mengarahkan pada kehormatan. Nah, di era itu perempuan terbagi pada dua bagian, pun demikian dengan laki-laki nanti, ya. Ada statusnya perempuan-perempuan yang merdeka dalam status yang terhormat, ada perempuan-perempuan juga, saya khususkan perempuan yang statusnya menjadi budak. Nah, di era itu perbudakan masih ada, ya, era jahiliyah, bukan hanya di lingkungan masyarakat Jazirah Arab, sampai kita lihat di Eropa pun, ya, di Yunani pun, kemudian juga tempat-tempat yang lainnya perbudakan masih marak. Dan dahsyatnya Islam datang untuk mengentaskan semua sifat perbudakan itu. Makanya nanti kita akan lihat dalam hukum-hukum yang turun dalam keislaman, termasuk hukum nikah, ya, salah satu manfaatnya, hikmahnya adalah nanti untuk mengentaskan perbudakan. Nanti zakat juga demikian, termasuk aspek-aspek yang lainnya, termasuk waris. Banyak sekali hukum dalam Islam untuk memberikan pencerahan bahwa perbudakan tidak diperkenankan dalam nilai keislaman. Jadi sebelum piagam PBB itu hadir, Islam jauh lebih dulu mengantarkan nilai-nilai kesetaraan dalam kemanusiaan dan nilai-nilai berkeadilan. Secara singkatnya adalah preman-preman ini itu seringkali mengganggu perempuan-perempuan, khususnya yang kalangan budak. Ya, apa di antara tandanya? Di kalangan budak ini tampil bebas. Di antara cirinya kepalanya nggak ada penutupnya. Jadi kalau mereka keluar malam tidak menggunakan penutup, ya kan? Nah, itu mereka pastikan bahwa ini budak, bisa diganggu, bisa dikerjai dan sebagainya. Nah, ada beberapa perempuan merdeka pun, ya, yang ternyata juga karena hajat tertentu dia tidak sempat menutup kepalanya, kemudian dia keluar terganggu juga. Dalam situasi itu ternyata didapati pula, ya, beberapa perempuan yang beriman, muslimah, ketika keluar dan ayat tentang kerudung, tentang jilbab itu belum turun, ya,
khususnya tentang jilbab, karena nanti berbeda antara menutup kerudung saja dengan jilbab yang melonggarkan dan merendahkan. Begitu keluar, kemudian terganggu dan dilaporkanlah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, laporan yang disampaikan kepada Nabi itu, terganggunya seorang perempuan muslimah, itu yang menjadikan respon Allah Subhanahu Wa Taala turun dengan langsung menurunkan satu wahyu, yang dengan wahyu itu mengangkat derajat seluruh perempuan muslimah menjadi terhormat, dan dengan itu pula membebaskan nilai-nilai perbudakan, disamakan baik merdeka ataupun yang budak. Sepanjang Anda sudah masuk Islam, Anda terhormat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, naik status, semua dalam keadaan terhormat. Nah, apa simbolisasi nilai penghormatan itu dan penjagaan kepadanya? Turunlah kemudian tuntunan syariat di surah ke-33, di surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59, di halaman 426. Baiknya kita bisa lihat teman-teman sekalian, bisa saya bacakan langsung dengan keadaan mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Masyaallah. Ya ayyuhan nabi, hey nabi. Ini menarik ini ya. Jadi kadang beliau Rasulullah SAW, ya, Sayyidina Muhammad SAW itu kadang dipanggil dengan Rasul, kadang dipanggil dengan Nabi, kadang dipanggil dengan sifat ubudiyahnya Abdul, kadang juga namanya disebutkan dengan nama Muhammad 4 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan Ahmad sekali disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk pada keterangan Nabi Isa alaihissalam. Ya ayyuhan nabi, ketika disebutkan Nabi, ini bukan hanya menunjuk pada pribadi, tapi membawa sebuah berita besar. Ya, dari kata naba, nubuwah. Orang yang menerima naba disebut nabi. Ya, naba itu berita yang besar, yang agung, yang istimewa. Jadi kalau ada informasi dibuka dengan kata ya ayyuhan nabi, wahai orang yang ditugaskan oleh Allah membawa berita yang agung, yang istimewa. Ini tandanya ada informasi yang istimewa, yang agung. Nilainya tidak sama dengan yang biasa-biasa. Nah, ya ayyuhan nabi, duhai nabi, wahai yang ditugaskan membawa berita agung yang istimewa. Apa berita itu? Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya, sampaikan, viralkan, katakan pada satu istri-istrimu. Yang kedua, banatik, anak-anakmu yang perempuan. Yang ketiga, nisa'il mu'minin, seluruh perempuan yang beriman. Nah, dia seluruh perempuan yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kata Allah, sampaikan pada mereka, kenakan jilbab. Ya, jilbab yang bagaimana? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, bukan sekedar menutup kepada kepalanya, itu turunkan. Ya, ini ada beberapa tafsir di samping saya. Ini ada Tanwirul Miqbas yang paling klasik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada Jami'ul Bayannya At-Tabari, tafsir At-Tabari, ini juga termasuk tafsir klasik ya, yang artinya periodenya dekat ke era-era ke sahabat, kemudian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Mafatihul Ghaib Ar-Razi, ada tafsir Al-Munirnya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beberapa. Semua tidak ada perbedaan. Ya, dalam penafsiran ini memberikan gambaran yang dimaksud dengan jilbab itu yang menutupi bagian kepala rendah sampai ke nahar. Nahar itu ini bagian dada ini ya, antara leher dengan di sini bawah. Nah, ini menutup ke sini sampai jalabi itu min juyubibihinna, artinya sampai ke sini. Ya, setidaknya ini paling rendahnya itu segini, tutup sampai segini, sehingga tertutup bagian-bagian terutama aurat pokoknya gitu kan. Perempuan kan seluruh bagiannya aurat, kecuali nanti beberapa yang tampak illama dhahara minha, kan? Seperti telapak tangan dalam kondisi-kondisi tertentu dengan wajah, kan? Nah, ini yang lainnya ditutup. Yang paling menarik adalah apa? Tutup itu dari kepala, setidaknya rendahkan turun ke bawah, ya. Nah, kalau cuma sampai sini namanya khimar, kerudung. Nah, kerudung itu kan suka ada modelnya yang sampai sini, kan? Nah, ini turunkan ke bawah sehingga tertutup, ya.
bukan terbungkus ya, kalau mohon maaf gitu ya, kalau terbungkus itu izin ya, kadang ketat terlihat, bukan itu ya. Jilbab itu sesuatu yang ketika diulurkan itu ya longgar sehingga tertutup dengan sempurna bagiannya. Nah, apa tujuannya menggunakan jilbab itu? Dzalika adana ayyurafna fala yu'tain. Itu tanda awal Anda dikenal sebagai muslimah ya, yang terhormat. Nah, yu'rafna di sini ada tafsiran pertama di kalangan ulama itu untuk menunjukkan satu ya, bagi perempuan-perempuan yang merdeka khususnya gunakan itu, sehingga merubah kesan bagi orang-orang yang bertindak kriminal ini ya, dengan mohon maaf hasrat seksual dan nafsu yang kurang bagus ini ya, mengetahui bahwa oh ini perempuan terhormat ya, ini orang merdeka. Tapi menariknya ayat ini pun diungkapkan dengan kata yang umum, nisa'il mu'minin ya. Nisa'il mu'minin itu bisa untuk yang merdeka, bisa digunakan juga untuk yang budak di masa itu, karena hukum mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi ya. Hukum itu, hikmah itu diambil dari keumuman lafaz, tidak dikhususkan kepada sebab turunnya, untuk kondisi saat turunnya. Maka ayat ini memberikan gambaran besar pada saat itu diturunkannya ayat jilbab, satu, untuk mengangkat derajat muslimah menjadi terhormat di hadapan Allah. Jadi ini hadiah nih ya, ini satu, ini hadiah dari Allah untuk perempuan, untuk muslimah ya. Saya kasih gambaran begini, Anda dikasih hadiah oleh yang paling disayang misalnya ya, laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan Allah ya. Anda diberikan hadiah oleh orang yang paling menyayangi Anda. Ayah Anda kasih hadiah, ibu Anda kasih hadiah ya? Diterima nggak? Diterima ya. Bahkan tidak sedikit teman kasih hadiah langsung diposting gitu ya. Teman kasih hadiah langsung diposting. Ini Allah kasih hadiah, dan hadiah itu saking spesialnya mengangkat status perempuan menjadi terhormat ya. Disamakan yang muda dengan yang merdeka saat itu, sama-sama pakai jilbab, terhormat ya. Setelah itu hilang sifat perbudakan, dilekatkan itu bagi setiap muslimah ketika mengenakan itu. Itulah hadiah yang Allah berikan pada setiap saudariku muslimah dimanapun berada, yang mengangkat statusnya terhormat di hadapan Allah. Jadi kalau Allah sudah angkat, jangan turunkan. Kalau Allah sudah mengangkat terhormat, jangan rendahkan. Itu hadiah ya, dan hadiah itu mewah. Kenapa? Sebab ketika seorang perempuan meninggal, hadiah penghormatan Allah itu diabadikan menjadi bagian dari kafannya. Itulah sebabnya nanti perempuan punya satu kain tambahan ketika meninggal, itu kain jilbabnya ya. Ini menandakan bagaimana Allah mengangkat derajat perempuan terhormat, bukan hanya saat hidupnya, saat wafatnya pun pakaikan jilbab, pakaikan bagian kerudung tuh, bagian atasnya itu untuk menutupi bagian kepalanya ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak diberikan pada laki-laki ya. Yang paling dahsyat setelah itu apa? Fala yu'dzain. Setelah mengenakan tanda itu sebagai kehormatan dari Allah, pakai jilbab itu, fala yu'dzain, maka dengan itu aman ia, dipastikan tidak boleh diganggu lagi. Artinya apa? Setiap perempuan di masa itu yang sudah menggunakan jilbab sebagai tanda dia muslimah yang terhormat, maka hukum melekat pada setiap laki-laki muslim untuk melindunginya, menjaganya. Dan itulah yang ditanamkan pada setiap pria-pria muslim yang melihat perempuan muslimah berkerudung, berjilbab dengan benar, bukan hanya sekedar pakai, tapi dia gunakan jilbabnya untuk menjaga kehormatan dirinya ya. Jadi ketika Allah memberikan kepercayaan pada setiap perempuan muslimah dengan jilbabnya secara terhormat, maka iman kita memberikan respon untuk menjaga kehormatan itu di hadapan Allah. Jangan gunakan jilbab ini pada hal yang negatif ya, mencuri pakai jilbab untuk kamuflase ya, pakai jilbab kok korupsi misalnya, itu dosanya besar ya. Kenapa? Karena saat dia melakukan tindakan kejahatan, orang menyoal, pakai jilbab kok begitu, apalagi kesimpulannya salah ya. Daripada begitu lebih baik nggak berjilbab, yang tidak koruptor ya. Koruptor tidak berjilbab ya, dibandingkan dengan yang tidak berjilbab tapi tidak korupsi. Nah, perbandingan sudah salah ya, sudah salah. Jadi yang disalahkan kemudian jilbabnya. Nah, kan saya katakan, kalau peci tidak masuk ke kepala, jangan dipotong kepalanya, karena tidak semua perempuan berjilbab itu bersikap demikian. Tapi ketika kehormatan itu tidak dijaga, maka rendah statusnya ya, rendah statusnya. Untuk itu yang pertama, jaga kehormatan hadiah Allah itu
Ya. Yang kedua, fala yu'dain, hukum mengikat ketika perempuan yang menjaga kehormatan itu bersikap yang baik, bersikap mulia, dikenakan kebanggaan Allah, mengangkat statusnya dengan terhormat. Lalu dia gunakan sifat-sifat kebaikan untuk menjaga kehormatan itu. Bicaranya yang santun, dia jaga kehormatan dirinya, afifat, menjaga dirinya dalam kondisi terhormat, ya, menjaga langkah, tuturnya, perilakunya supaya Allah ridha. Fala yu'dain. Maka ketika kehormatan itu dijaga, Allah kirimkan para penjaga di sekitarannya. Ya, ditanamkan sifat kehormatan pada setiap laki-laki, lindungi, jaga dia. Ya, itulah sebabnya sering kita dengar kisah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan itu terjaga di jalan, dia terjaga, terlindungi. Betapa banyak kita dengar kisah ada seorang yang jalan lewat di tempat yang cukup sepi, preman-preman ada di situ, ketika ia kenakan dengan baik, ya, dia tidak diganggu. Ternyata terlihat setelah itu, ya, ada kesaksian bahwa ada yang menjaganya dan sebagainya. Itu mungkin hal-hal spesifik yang khusus berlaku pada kalangan-kalangan tertentu saking tingginya yang menjaga kehormatan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, bagi perempuan-perempuan yang telah berjilbab, jaga jilbabnya, karena itu kehormatan, hadiah yang Allah berikan dan konsekuensi penjagaan dari setiap pria-pria muslim yang ada sekitarannya. Dan bagi yang belum berjilbab, ambil hadiah itu mumpung masih berada di alam kehidupan. Jangan sampai dipakaikan saat wafat. Begitu wafat dipakaikan, dan saat hidup tidak menggunakan. Nanti jangan sampai pulang kepada Allah dengan rasa malu. Pertanyaan pertamanya, kenapa aku berikan kau hadiah, ya, tapi engkau tidak ambil? Mau jawab apa? Nah, jadi itu penting untuk kita bawa sebagai nuansa yang menguatkan keimanan dan kebanggaan kita. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu pakai jilbab? Sampaikan, ini hadiah Tuhanku kepadaku, hadiah Allah kepadaku yang mengangkat kehormatanku di hadapannya. Terus apa fungsinya? Ya kan? Fungsinya adalah satu, untuk memberikan kebahagiaan kepadaku, jaminan ketentraman bagiku, dan mengikat hukum bagi setiap lelaki muslim ketika aku menggunakannya, aku terlindungi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak sekian teori, tapi ketetapan dari Allah ini yang paling indah. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan sungguh Allah mengetahui tindakan-tindakan yang kadang kurang baik dikenakan oleh perempuan berjilbab atau yang belum siap untuk berjilbab. Allah memberi kesempatan. Jika ada yang ingin berubah, Allah ampuni. Jika ada yang ingin menggunakan itu pada kebaikan, Allah sayangi. Dan jika pun ada yang berlebihan ingin kembali, Allah terima dengan sifat rahmatnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang melepaskan jilbabnya dengan sengaja, kemudian misalnya mempertontonkan kepada siapapun, tidak sedikit pun berpengaruh kepada Allah. Ya, la yadurullaha syai'a, tidak sedikit pun ya berdampak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merendahkan statusnya sebagai Tuhan, tidak berpengaruh, bahkan tidak memberikan efek apapun. Nah, justru itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Untuk itulah kemudian kita harus banyak mendoakan, ya, supaya saudari-saudari kita yang muslimah bangga dengan jilbabnya, dia kenakan dalam kebaikan, ya, dan dia bisa posting semua anugerah kehormatan itu dengan postingan terbaik untuk memotivasi keindahan ini, sehingga setiap muslimah bangga dengan jilbabnya saat hidup, bangga saat dikenakan dalam wafat, dan bangga saat menjawab pertanyaan Allah, bagaimana status jilbab yang aku berikan kepadamu sebagai hadiah yang menaikkan martabat dan kehormatanmu di hadapanku. Al-Hidayat, semoga berkenan. Maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.